Assalamualaikum. Di sini Maki. Sini Maki. Saya kira Sendiri-sendiri sekarang. kenapa Demexman berubah warnanya? Warna biru. Saya kira Demexman warna merah. Sekarang ini sudah zaman milenial. Tribunal. Jadi kita mengikuti kenapa biru ini kita mewakili Aremania. Jadi The Maxman itu ada di Jawa Timur. Jadi bukan lagi supporter Makassar. Tetap. Jadi The Maxman itu Jadi ada Demexman cabang Aremania, Demexman ada di cabang Jawa Timur. Ada juga kita punya baju hijau juga. Mewakili bahwa kita ini bersaudara dengan bonek yang dulu musuh bebuyutan. luar biasa dengan Demexman. Lah The Maxman ini. Percaya. Lambangnya bajunya warna Masih tetap biru. di warna merah yang jantannya Tribuner. Ini masih putih tulisannya. Putih kenapa putih? Karena kita lebih mengindonesia. Masih ada juga tai lalatnya presidennya. Jadi apa ini Tribuners dia kita mencerita-cerita ini? Jadi tadi ini The Maxman buat halal lebih halal. Awah. Jadi kamu kenapa? Ada teman Raihan. Ini The Maxman Tribuners merah. Orange. Kamera ini kan? Bukan. Jadi mewakili dia The Jackmania. Merah ini. Aduh. Jadi apa ini halaman 1? Jadi kita ini sekarang lagi musim arus balik Tribuners. Kemarin juga musim mudik. Iya. Jadi musim mudik dan musim arus balik itu musim macet-macet. Karena ada beberapa fase dalam bulan Ramadan dan Idul Fitri itu. Fase pertama itu penyambutan, Iya. yang gembira, semangat-semangat di situ. Kemudian setelah pertengahan Ramadan itu sudah mulai fase belanja-belanjaan. Iya tahu. Jadi fase pertama itu fase semangat, itu masjid penuh, Iya. orang beribadah masjid sangat serius. Kemudian fase belanja-belanjaan masjid mulai berkurang, Di Mall Mi. jamaah pindah ke mall, ke Iya, pasar, deh. ke mana. Fase selanjutnya 3 hari sebelum Lebaran, bahkan sampai 1 hari sebelum Lebaran, itu mall mulai berkurang, pasar-pasar mulai berkurang, orang tumpah di jalan raya. Kenapa? Mudik. Oh iya di. Kemudian fase berikutnya Idul Fitri. Semua orang ada di kampung. Iya. 1 juta orang diprediksi masuk Sulawesi Selatan. Warga Makassar keluar kota. Sebagai orang dari Jawa masuk Makassar. Jadi baku tukar-tukar orang. Orang Iya, Makassar iya, iya. keluar, orang luar masuk di Makassar. Makanya kita bilang, kenapa ini banyak sekali orang tinggal ke Makassar? Nah Makassar masih ramai. Iya. Jadi karena banyak juga orang datang ke Makassar. Iya tahu. Banyak juga orang dari Jawa, orang dari Papua, Jawa. orang dari Sumatera, pulang kampung ke Makassar. Iya deh. Wih, bagus tuh gaya-gayaan seperti di Dentata itu. Banyak tuh orang perantau dari Jawa pulang kampung kayak perantau tuh kita lihat orang yang pulang kampung di kampung benar Nah. di luar Makassar. Jadi mereka itu masih menganggap dirinya pulang kampung ke Makassar. Karena mungkin merasa kota yang dia tinggali lebih ramai daripada Tamalate. Oh itu Atau kota yang dia tinggali lebih ramai dari Malengkeri. Jadi dia pulang ke Malengkeri atau ke Dantata meskipun dia masih Makassar menganggap dirinya pulang kampung. Seperti ini. Iya. Orang Dentata ini. Itu orang dari Jawa. Iya orang Jawa. Mau dikasih ke shopping saya. Kok ini bukan kampung? Kampung, Katsar Timur atau Jawa Tengah? saya orang shopping. Jakol. Oh ya, ada. Oscar, aku pulang. Bentar. Terus Sampai di mana tadi? Coba sampai di Pase. pertengahan. Baru foto sih. 3 kolom nih. Jadi orang pulang kampung dia masih dikira pulang kampung. Foto di sini. Kami tadi itu Sampai di
Buang ini. Ya, buang. Ko. Coba lagi. Dua kolom. Halaman. Tape. HP. HP. Perpanjang. Menteri tambah libur sekolah dulu. Coba tambah. Ganti perpanjang. Tuh, tambah. Ya. Jadi Sekarang kita ada di fase terakhir dari momen Ramadan dan Lebaran. Fase arus balik. Iya. Fase kembali ke tempat masing-masing. Betul. Fase kembali ke tempat kerja masing-masing. Dan kita akan bekerja lagi 1 tahun ke depan, atau 11 bulan ke depan, atau 10 bulan ke depan, untuk menyambut bulan Ramadan. Iya. Kita akan begini lagi. Inilah siklus kehidupan sebagian besar umat Islam. Iya. Khususnya di luar Madura. Biasanya itu orang Madura dan sebagian orang Bugis yang ada di Papua, Kalimantan, Kendari, apa dan sebagainya, itu mudiknya Idul Adha. Kita tidak mudik kalau Idul Fitri. Iya. Biasanya orang Bugis yang di rantauan dan kebanyakan orang Madura yang ada di Makassar itu mudik pada saat Idul Adha. Kenapa? Karena mereka mau pulang kampung, potong kerbau di kampungnya. Iya, potong tahu. sapi di kampung. Kalau Idul Fitri kan tidak potong apa-apa. Jadi mereka tuh mengumpulkan uang 1 tahun, dan kalau mereka dapat rezeki, mereka akan beli sapi di Idul Adha dan pulang kampung potong sapi di kampung. Sehingga tradisi mudik bagi sebagian orang Bugis itu dan sebagian besar orang Madura dilakukan pada masa Idul Adha. Iya. Sekarang kita memasuki puncak dari peristiwa tahunan Ramadan dan Lebaran. Jadi yang namanya saya kira soleh Sulahudi. Karena Maulana. Iya. Soleh Sulahud, soleh Sulih. Jadi yang namanya mudik itu Iya. sebenarnya mudik yang sebenarnya itu adalah ketika kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing. Itulah mudik yang sejati. Iya. Karena yang namanya Idul Fitri itu ada pepatah Arab mengatakan laisa idul bilibasin jadid walakin man huwa taqwahu yazid. Artinya? Bukanlah Idul Fitri itu karena pakaiannya baru, tapi Idul Fitri itu karena takwanya bertambah. Iya, tahu. Man huwa taqwahu yazid. Jadi takwanya bertambah. Jadi ketika kita selesai melakukan Idul Fitri dan kembali ke tempat kerja kita masing-masing, maka kerja kita harus lebih semangat lagi. Iya, tahu. Kerja kita harus lebih profesional lagi. Ya, harus. Karena itulah takwa yang paling tinggi bagi seorang pekerja. Jadi bukan ketakwaan seorang pekerja profesional itu diukur dari profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya. Bukan karena kerajinannya yang lain-lain. Tapi kemampuannya dia bekerja sesuai dengan tuntutan profesionalisme di tempat kerjanya. iya, tahu. Itulah yang disebut Idul Fitri. Di semuanya ada Idul Fitri. Mungkin selama beberapa tahun kita di media agak-agak lupa lagi tentang
konsep eye-catching, Hmm. konsep merangkai kata yang benar sehingga enak dibaca. Hmm. Kita sudah mulai lupa-lupa lagi tentang kode etik jurnalistik. Iya. Nah, di momen Idul Fitri ini, kita kembali lagi memperdalam itu dan menerapkan lagi. Itu yang disebut Idul Fitri. Iya. Gampang kita bekerja. Mungkin ada guru yang selama ini mulai lagi tidak membuat murid-muridnya atau mahasiswanya bergairah dalam belajar. Mungkin selama ini guru itu ketika menerangkan murid-muridnya banyak yang ketiduran atau ngantuk. Iya. Nah, dia harus Idul Fitri. Kembali ke fitrahnya sebagai seorang pengajar, sehingga dia memperbaiki diri, memperbaiki caranya mengajar, memperbaiki apalagi namanya itu storytellingnya, sehingga murid dan mahasiswanya kembali bergairah Dan tidak ngantuk. tidak menerima pelajaran. Luar biasa. Itulah Idul Fitrinya bagi seorang dosen dan guru. Bapak-bapak polisi mungkin selama ini malas-malas berdiri di pinggir jalan kalau lalu lintas. Iya tahu. Memang malas ke? Malas patroli di malam hari bagi tim Jatandras. Iya tahu. Sehingga banyak terjadi perkelahian di Makassar di malam hari. Banyak balapan-balapan liar di malam hari. Itu karena polisi yang ditugaskan di situ tidak Idul Fitri. Nah, di momen Idul Fitri ini, bapak-bapak polisi yang ditugaskan di tim Jatandras harus kembali Idul Fitri, memperbanyak patroli. Iya tahu. Bapak-bapak di lalu lintas harus kembali Idul Fitri, lebih banyak berdiri di pinggir jalan. Iya. Harus lagi. Iya tahu. Itulah Idul Fitrinya bapak-bapak polisi. Bukan dengan memperbarui baju, Iya dia. dengan memperbanyak itu. Karena itulah ketakwaan yang paling tinggi bagi seorang polisi. Iya tahu. Jangan Anda polisi lalu lintas merasa bertakwa kalau tidak berdiri di pinggir jalan mengatur lalu lintas. Iya. Kalau Anda polisi Jatandras, jangan mengaku bertakwa kalau tidak patroli di malam hari. Betul tahu. Karena itu namanya makan gaji bu. Tah. Oh. Jadi Asal dia nak kena. Dan nak kena kita budi. sudah kawan. Jadi kita sekarang ini memasuki puncak arus balik. Polisi kita juga di Makassar sudah memberlakukan ganjil genap. Ih tahu. Mulai ni. Iya. Yang dia mati meja. Yang saya bayangkan itu benar. Kalau orang-orang dari Palopo tidak tahu kalau ada aturan ganjil genap di Makassar, dia langsung ke Makassar, sampai di Simpang 5 Mandai, ditahan ki. Dia tahu. Bapak, mobilnya ganjil, silakan kembali dulu. Waduh, masa mau kembali lagi ke Palopo. Nah bilang itu Pak Soe, berkelahi lagi saya. Iya tahu. Atau Bapak yang jadi sopir, saya jadi polisi. Iya tahu. Masa mau disuruh kembali begitu? Bajiki. Deh. Atau dari anu kau don't tahu. Dari mana lagi nih? Tator. Dari Tato. Iya kau dong. Sudah Tommy kau dong menabrak mobil Ih. depannya tiba-tiba mengerem mendadak. Disuruh bayar 1,5 juta. Kembali ke Makassar disuruh kembali. Nah bilang berkelahi mati saja. Dua kali sudah mau bayar korbanku 1,5 juta karena saya tabrak atau mobilnya di belakang. Tahu. Saya harus bayar lagi. Bajiki. Semestinya peraturan ganjil genap ini dibahas di jajaran Polda Sulawesi Selatan. Iya. Sehingga semua Polres kabupaten kota di Sulawesi Selatan mengerti bahwa ada aturan seperti ini. Dia tahu. Sehingga disosialisasikan di wilayah masing-masing. Sehingga begitu sampai di Makassar sudah mengerti. Jangan hanya Makassar yang tarai mobil dari daerah bahwa jangan masuk ini ganjil sekarang di Makassar. Jangan masuk ini genap sekarang di Makassar. Sopir-sopir dari daerah tidak mengerti. Iya tahu. Karena peraturan ini disepakati setelah mereka sudah ke daerah semua. Dan Begitu.
Jadi untung tong ini polisinya di Makassar menganggap bahwa peraturan ganjil genap ini masih sebatas Sosialisasi. untuk mengurai kemacetan, sehingga kalau ada yang melanggar tidak langsung berlakukan kebijakan represif kepadanya, hanya preventif dan edukatif. Dinasihati bilang Pak di Makassar sekarang ada begini Pak. Tapi karena Bapak mengikuti silakan masuk lagi. Iya. Terus pertanyaannya adalah, lantas apa gunanya Bapak bikin ganjil genap? Iya. Betul tuh. Tidak ada gunanya kalau tidak berkonsekuensi pada upaya untuk menghilangkan kembali. Om Salman tidur maki.